Salam budaya. Pada bagian sebelumnya diceritakan bahwa pelaksanaan hukuman mati pada Warok Suromenggolo akhirnya ditunda dan bahkan dibatalkan karena Warok Suromenggolo lah satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit Raden Mas Subroto dan juga Suminten atau Inten Sari yang pada waktu itu membuat geger alun-alun Kadipaten Ponorogo bersamaan dengan persiapan pelaksanaan hukuman mati pada Warok Suromenggolo. Berselang waktu, pada hari Anggoro Kasih atau Selasa Kliwon, Kadipaten Ponorogo mengadakan pisowanan. Pada saat itu semua berkumpul, seluruh Punggawa Praja, seluruh para senopati, kemudian juga seluruh keluarga Kadipaten duduk menghadap di Pasewakan Agung Kadipaten Ponorogo. Adipati Ponorogo Panembahan Agung mengeluarkan sebuah sabda dawuh atau pengumuman penting. Seksenono para kawulaning sun kabeh, yen dina iki Suromenggolo luar saka hukuman pati lan sun ganjar pangkat senopati. Semua yang hadir bersorak, masyarakat lega, kawula Ponorogo ikut bergembira karena memang sesungguhnya antara Warok Suromenggolo dengan para kawula Ponorogo terjalin hubungan batin yang sangat erat. Suromenggolo ora bisa diselaki maneh, betul-betul sapu kawat senopati yang selalu siap ketika Ponorogo dalam keadaan bahaya. Sehingga dengan demikian kedekatan tersebut terjalin alamiah antara Warok Suromenggolo dengan para kawula Ponorogo. Dalam pisowanan agung tersebut hadir pula Raden Mas Subroto, putra kesayangan Adipati Ponorogo Panembahan Agung. Raden Mas Subroto duduk di sebelah kiri Adipati Panembahan Agung, diapit dua orang wanita cantik. Di sebelah kanan duduk Retnosari atau Cempluk Warsiah, sementara di sebelah kiri duduk Inten Sari atau Suminten. Saat itu Adipati Panembahan Agung kemudian bertanya kepada Subroto, siapa gerangan gadis cantik yang ada di sebelah kiri? Oleh Subroto, Suminten diminta untuk menjawab secara langsung. Suminten pun menyampaikan bahwa dialah Suminten, anak Demang Surohandoko dari Surukubeng. Lantas juga dengan jujur dia berkata bahwa sebenarnya Raden Mas Subroto sudah menjanjikan jauh-jauh hari untuk mengambil istri Suminten. Hal itu membuat Adipati Panembahan Agung terkejut, kemudian bertanya kepada Subroto, apakah benar kejadiannya? Subroto menjawab dengan tenang bahwa semuanya memang begitu. Sebelum berada di kediaman Demang Suromenggolo, Raden Mas Subroto sebelumnya sudah berada di Kademangan Surukubeng. Adipati Panembahan Agung meminta pendapat Patih Blumbang Segoro untuk mengurai permasalahan yang terjadi di antara putranya dan kedua gadis cantik tersebut. Patih Blumbang Segoro menyarankan agar Adipati Panembahan Agung meminta pertimbangan kepada Warok Suromenggolo. Sementara Warok Suromenggolo ketika diminta pertimbangan oleh sang adipati justru mengajukan Ki Ajar Singobowo. Sang Adipati Panembahan Agung kemudian nyoro witek ke lelakon atau mencari tahu sekaligus minta saran kepada Ki Ajar Singobowo tentang hal-hal yang terjadi di Kadipaten Ponorogo. Panjang lebar Ki Ajar Singobowo menyarankan kepada Adipati Panembahan Agung bahwa dalam mengendalikan negara, ulama dan umaro, ratu dan wiku harus menyatu agar terjadi keseimbangan dalam mengelola tata lair negara dan juga kebatinan pemerintahan. Lebih jauh tentang permasalahan yang terjadi antara Suromenggolo, Surohandoko,
Retnosari, dan Intensari, Ki Ajar Singobowo juga menyampaikan saran. Suromenggala lan Surohandaka menika sami-sami anakipun Demang Surya Ngalaming Suru Kubeng. Surya Ngalam mengsahipun Bathara Katong, pecah dening Bathara Katong. Anakipun jaler kalih, sami kaangkat dados Demang. Menika rak saking saenipun Bathara Katong. Dene Surahandaka tansah damel gendra kemawon. Menika dawah pantes kemawon inggih sabab mbelani bapakipun. Suramenggala mbelani negari ngantos toh pati. Menika sabab keputangan budi kalian Kang Rama inggih menika Bathara Katong. Wiwit alit dipunopeni, lajeng dipun paringi pangkat senajan tok anakipun mengsah. Lajeng anakipun Suramenggala tuwin anakipun Surahandaka kapundhut garwa dening ingkang putra. Menika boten klintu nama napak tilas, sebab rumiyin ingkang Rama piyambak inggih mundhut garwa putranipun mengsah inggih menika Niken Gandini, putrinipun Demang Surya Ngalam. Sang Adipati Panembahan Agung berkenan dengan segala saran Pandhita Gunung Wilis Ki Ajar Singobowo. Selanjutnya pendeta tua tersebut melanjutkan apa yang menjadi sarannya. Suramenggala kalian Surahandaka tetep kedah dipun ganjar pangkat senopati, sebab kalih-kalihipun sami leresipun. Gusti Adipati kedah netepi sabda Pandhita Ratu, menawi boten mekaten naminipun cidra ing janji. Menawi Ratu cidra mesti dados gendra. Prayogi Suramenggala dados senopati salebeting praja, dene Surahandaka dados senopati sakjawining praja. Kanthi mekaten negari ing Kadipaten Ponorogo dados kiyat sentosa. Lajeng lare estri kekalih menika kados pundi Bapa? Retnosari saha Suminten kekalih pisan dados garwanipun Raden Subrata. Retnosari garwa sepuh, Suminten garwa enem. Panjang lebar sudah Ki Ajar Singobowo mengurai permasalahan yang terjadi di Kadipaten Ponorogo. Pada prinsipnya, Adipati Panembahan Agung sangat condong dan menyetujui hal tersebut. Namun untuk lebih menguatkan, Adipati Panembahan Agung juga bertanya, meminta pertimbangan kepada Patih Blumbang Segara, Bupati Nayaka, Bondan Surati, dan juga seluruh Punggawa Praja. Setelah semua para Punggawa, para pini sepuh Praja Kadipaten Ponorogo menyetujui apa yang menjadi saran Ki Ajar Singobowo tersebut, maka jatuhlah keputusan. Adipati Panembahan Agung memutuskan bahwa kedua bersaudara Warok Ponorogo tersebut diangkat menjadi senopati. Suramenggala senopati jero atau senopati di dalam, sementara Demang Surahandaka menjadi senopati untuk urusan luar wilayah Kadipaten Ponorogo. Sementara Retnosari alias Cempluk Warsiah diambil sebagai istri tua Raden Mas Subroto, sementara Intensari atau Suminten diambil sebagai istri muda Raden Mas Subroto. Pesta 7 hari 7 malam digelar. Ponorogo bergembira. Ponorogo semarak merayakan perkawinan putra sang adipati, yakni Raden Mas Subroto dengan Retnosari Cempluk Warsiah dan Intensari atau Suminten. Hayu, hayu, rahayu.